Pernah kepikiran nggak kenapa ya industri yang tadinya sukses banget, yang kayaknya nggak terkalahkan, tiba-tiba lenyap begitu saja? Ini tuh misteri abadi dalam dunia bisnis. Gimana bisa raksasa-raksasa industri yang sudah dominan puluhan tahun mendadak runtuh? Pertanyaannya kelihatannya simpel kan? Kenapa perusahaan hebat bisa gagal? Apa karena produknya jelek, atau manajemennya korup, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi kita nggak sadar? Oke, kita coba bedah bareng-bareng ya. Petunjuk pertama buat mecahin misteri ini ada di sini nih. Perubahan dari bisnis kereta api jadi bisnis transportasi. Ini bukan cuma main-main kata loh, tapi ini adalah perubahan cara mikir yang benar-benar fundamental dan jadi inti dari semua yang akan kita bahas. Nah, buat ngerti akarnya, kita harus mundur sedikit, jauh ke tahun 1960. Di sana ada satu artikel legendaris yang benar-benar mengguncang dunia bisnis waktu itu. Ditulis oleh Theodore Levitt, artikel ini mendiagnosis semacam penyakit mematikan yang menyerang banyak perusahaan. Lewat kata-kata ini, Levitt ngasih peringatan keras. Katanya, nggak ada industri yang aman. Walaupun kelihatannya lagi di puncak, lagi tumbuh pesat, itu bisa jadi cuma menutupi tanda-tanda kemunduran yang bahaya banget. Dia lihat pola ini terjadi terus-terusan, makanya dia penasaran, kenapa sih ini bisa terjadi? Coba kita lihat salah satu contoh klasiknya deh, Hollywood. Waktu TV mulai muncul di tahun 50-an, wah, bos-bos studio film langsung panik. Mereka ngelihat TV ini sebagai ancaman kiamat buat bisnis mereka. Mereka takut bioskop bakal kosong melompong dan bisnis mereka bakal hancur lebur. Nah, disinilah letak salah kaprahnya. Para bos film itu mikirnya mereka ada di bisnis film. Padahal, kata Levitt, mereka itu sebenarnya ada di bisnis hiburan. Gara-gara mikirnya sesempit itu, mereka hampir aja kehilangan kesempatan emas. TV itu bukan ancaman, justru sebaliknya. TV itu adalah channel distribusi baru yang keren banget buat produk mereka. Kegagalan Hollywood buat ngelihat gambaran besarnya ini, ya ini adalah gejala dari sebuah penyakit yang akhirnya dikasih nama sama Levitt. Dia nggak bilang ini salah manajemen atau strategi jelek. Enggak, dia ngasih diagnosis medis, namanya miopia pemasaran. Terus, apa sih miopia pemasaran itu? Gampangnya, ini tuh kayak rabun dekat buat perusahaan. Ini terjadi waktu sebuah perusahaan jadi terlalu cinta sama produknya sendiri, sampai mereka lupa tujuan utama produk itu ada, yaitu buat memenuhi kebutuhan pelanggan. Mereka jadi jatuh cinta sama apa yang mereka bikin, bukan buat siapa mereka bikin. Dan ini bukan kejadian acak loh. Levitt nemuin kalau penyakit rabun dekat ini disebabkan oleh beberapa keyakinan yang keliru, ada 4 mitos bahaya yang dipercaya banget sama para manajer, yang ujung-ujungnya malah bikin perusahaan mereka mentok. Yuk kita kupas satu-satu. Pertama, mereka mikir kalau populasi nambah terus, ya pasti untung terus. Kedua, mereka ngerasa produk mereka itu paling top, nggak ada yang bisa nyaingin. Ketiga, mereka percaya banget sama produksi massal, pokoknya bikin banyak biar murah pasti laku. Dan yang terakhir, mereka terlalu fokus sama R&D teknis, mikir kalau produk paling canggih pasti menang. Nah, setiap mitos ini itu sebenarnya jebakan. Oke, setelah kita tahu penyakitnya apa dan penyebabnya apa, Levitt pun nawarin obatnya. Dan obatnya ini, wah, waktu itu bener-bener revolusioner. Kuncinya cuma satu, geser fokusnya secara total. Ini dia nih intinya yang ngerangkum semua ide Levitt. Menjual itu fokusnya ke kebutuhan si penjual, gimana caranya produk yang udah ada ini laku. Tapi kalau pemasaran, fokusnya itu kebutuhan si pembeli. Kita cari tahu dulu mereka maunya apa, baru kita bikinin solusinya. Beda banget kan? Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Perusahaan yang rabun dekat itu mulainya dari produk, tujuannya ya biar terjual. Sebaliknya, perusahaan yang fokus ke pelanggan itu mulainya dari pelanggan. Tujuannya adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan itu. Logikanya dibalik total dari cara bisnis tradisional. Dan Levitt juga negasin, ini tuh bukan cuma tugasnya tim marketing aja. Bukan. Ini adalah perubahan mindset buat seluruh perusahaan. Dari tim riset, keuangan, sampai CEO-nya semuanya harus sadar kalau mereka itu satu badan, satu organisme, yang tujuan utamanya cuma satu, bikin pelanggan puas. Sekarang kita lihat yuk gimana ide ini berkembang. Artikel Levitt ini kan umurnya udah lebih dari 60 tahun ya. Masih relevan gak sih? Jawabannya, wah jelas banget. Bahkan mungkin sekarang lebih relevan dari dulu. Ide ini udah jadi fondasi buat hampir semua bisnis sukses yang kita kenal hari ini. Dampaknya itu langsung kerasa.
Artikel ini jadi salah satu artikel yang paling banyak dicari di Harvard Business Review, dicetak ulang hampir 900.000 kali. Bisa bayangin, para manajer di seluruh dunia kayak dapat pencerahan. Akhirnya ada yang bisa ngasih nama ke masalah yang selama ini mereka rasain, tapi nggak bisa mereka jelasin. Dan ide Levitt ini bukan cuma tren sesakat loh. Ini kayak percikan api yang akhirnya jadi kebakaran besar. Di tahun 80-an, idenya berkembang jadi relationship marketing. Dan sekarang, kita hidup di eranya merek yang terobsesi sama pelanggan. Coba aja lihat Amazon atau Apple. Obsesi mereka sama kepuasan pelanggan itu warisan langsung dari pemikirannya Levitt. Tapi jangan salah, penyakit ini masih ada sampai sekarang. Ingat gak waktu Sun Chips ngeluarin kemasan ramah lingkungan, tapi bunyinya berisik banget sampai semua orang benci? Nah, itu contoh miopia. Atau waktu JCPenney coba-coba niru Apple Store, tapi lupa sama pelanggan setianya sendiri. Intinya, setiap kali perusahaan lebih peduli sama apa produknya daripada buat siapa produk itu, disitulah miopia mulai mengintai. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian. Coba deh pikirin merek favorit kalian. Apakah mereka benar-benar ngerti dan ngelayani kebutuhan kalian? Atau mereka cuma sibuk jualan produk terbarunya aja? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi penentu loh apakah merek itu masih bakal ada 10 tahun lagi atau enggak.